Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik-baik. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang sudah Bapak sampaikan baik di semester pertama, semester ganjil maupun semester kedua, semester genap. Karena memang materi untuk spreadsheet itu sudah selesai ya, hanya tinggal mempraktikkan saja. Jadi harapan Bapak nanti kalian bisa mempraktikkan apa-apa saja yang sudah Bapak berikan baik di semester pertama dan semester kedua di rumah. Ya, bagi kalian yang tidak mempunyai laptop atau komputer, mungkin bisa bergabung dengan teman yang lain untuk bisa mempraktikkan. Sebab tanpa dipraktikkan, maka kalian tidak akan bisa ya. Dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa belajar secara normal dengan tatap muka di sekolah, sehingga kita bisa mempraktekkan apa-apa yang sudah Bapak jelaskan. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan fungsi if dengan VLOOKUP ya. Jadi nanti fungsi if dan VLOOKUP kita gabungkan. Juga nanti ada fungsi statistik ya. Fungsi statistik itu seperti menjumlahkan, min, max, average ya, dan yang lain-lainnya. Ada count if, sum if, itu namanya fungsi statistik. Ini adalah data perjalanan pemasukan travel Garuda Tour. Nah, ini untuk menentukan negara tujuan. Di sini sudah diberikan tabel bantunya ya. Tabel bantunya ini bentuknya apa? Vertikal atau horizontal? Ini bentuknya betul vertikal. Jadi menggunakan fungsi VLOOKUP. Di sini sama dengan VLOOKUP. Jadi kamu tidak perlu mengetik sampai lengkap. Begitu muncul rumusnya langsung kamu klik 2 kali. Kata kuncinya kode tour ini ya. Terus titik koma. Kemudian tabel bantunya di blok atau diseleksi seperti ini. Setelah di blok diseleksi, terus diabsolutkan ya. Diabsolutkan caranya dengan memberi tanda dolar di depan dan di belakang huruf. Nah, seperti ini. Ini fungsinya adalah agar nanti di copy ke bawah. Ketika di copy ke bawah itu tidak bergeser. Kemudian negara tujuan tadi ada di kolom kedua ya. Terus titik koma, boleh false, boleh nol. Bapak kali ini menggunakan angka 0. EBD Hong Kong. Kemudian untuk mengcopy ke bawah bisa ditarik, bisa diklik 2 kali. Kursor kamu arahkan ke pojok kanan bawah sampai berubah menjadi tanda plus warna hitam, kemudian klik 2 kali. Jadi secara otomatis sudah tercopy ke bawah. Kemudian untuk tanggal kembali yang mudah berarti tanggal berangkat ditambah dengan lamanya, lama perjalanan ya. Nah, tanggal. Nah, kalau nanti kalian membuat kemudian belum tersetting seperti ini ya, lupa mengulang kembali. Untuk menyetingnya ini adalah di klik number ya, kemudian klik ini date ya, klik date nya, terus nanti dicari yang seperti ini. Nah, karena seperti ini tidak ada, maka pakai custom ya, menggunakan custom yang sesuai dengan ini ya. Custom ini DD LMYY ya. D itu hari, M adalah bulan, Y adalah tahun. Ini sesuai dengan Indonesia, tapi kalau Inggris akan beda lagi, dibaliknya. Klik OK. Jadi kalau misalnya belum tersetting seperti ini, settingan seperti itu. Kemudian total biaya.
Ini total biaya itu ketentuannya adalah tarif tur per paket berlaku untuk 4 hari saja, 4 hari. Jadi misalnya ke Korea ini 4.200.000 kalau 4 hari. Nah, kemudian kalau lebih dari 4 hari, maka akan dikenakan ekstra per hari perjalanan. Ya, per harinya itu sebesar ini 600.000. Jadi kalau ke Singapura itu 1.750.000 4 hari. Kalau 5 hari nanti plus 200.000. Ya, baik, ini berarti menggunakan fungsi gabungan antara fungsi if dan VLOOKUP. Jadi nanti sama dengan if, ya, if, kemudian klik ini lamanya, ya, sama dengan 4. Jadi kalau tidak lebih dari 4 hari, maka ya VLOOKUP, klik ini kodenya, terus titik koma, terus tabel bantunya kamu seleksi, ya, seleksinya itu dari sini, dari kode, terus sudah seperti biasa diabsolutkan, ya, dikunci dengan cara memberi tanda dolar baik di depan maupun di belakang huruf, ya, diabsolutkan secara total baik baris maupun kolomnya. Terus titik koma, tarifnya itu ada di baris ketiga. Jadi kode baris pertama negara tujuan baris kedua, kolom, ya, kode kolom 1 negara tujuan kolom kedua, tarif tur kolom ketiga, tarif ekstra kolom keempat. Jadi ini nanti 3, ya, 3 titik koma, jadi boleh 0 bila false. Sekarang Bapak pakai false, kemudian tutup kurung. Nah, jika tidak, ya, maksudnya kan nanti if, ya, jika tidak, maksudnya kalau tidak memenuhi ketentuan ini, maka VLOOKUP berarti ini sama ketentuannya. Kan tadi dapat ekstra, biar cepat di copy aja caranya dengan cara di blok seperti ini, ya. Terus Ctrl C, terus klik di sini, Ctrl V, ya, Ctrl V. Kemudian kan dapat ekstra, ya, dapat ekstra. Jadi nanti akan ditambah ini lamanya dikurangi 4, kan kalau lebih dari 4 hari. Jangan lupa ini dikurung, terus dikali, kan per hari dikali, sama lagi VLOOKUP. Nah, yang tadi rumusnya sama, jadi cukup karena tadi sudah di copy, langsung Ctrl V saja, langsung keluar. Cuma ini jangan di kolom 3, karena kolom 3 kan tarifnya, kan tarif ekstranya ada di kolom ke-4, ya, kolom ke-4. Karena rumusnya ada 2, ya, if dan VLOOKUP, maka kurung tutupnya 2 kali, ya, kemudian di enter, ya. Terus tinggal di copy ke bawah. Sekarang kita tinggal pastikan, ya, betul atau tidak. Jadi kalau Hong Kong karena 4 hari berarti sesuai dengan paketnya, yaitu 3.750.000, betul nih, Hong Kong 3.450.000. Kemudian yang ada ekstranya nih 5 hari nih, Singapura, ya, Singapura
Di sini 1.950. Singapura tuh 1.750 kalau 4 hari. Karena 5 hari ya ekstra satu hari, satu harinya 200.000, jadi 1.950.000 ini ya. Singapura kalau 4 hari ini yang atas tidak dikenakan tarif ekstra, tapi kalau yang bawah dikenakan tarif ekstra satu hari yaitu 200.000. Betul. Kemudian diskon. Nah, diskon ketentuannya adalah mana nih diskon? Diberikan bagi perjalanan dengan lama lebih dari 6 hari sebesar 25%. Jadi diskonnya kalau perjalanannya lebih dari 6 hari akan diberikan diskon sebesar 25%. Ya, jadi menggunakan fungsi if. Jadi if, jadi lamanya, ini klik lamanya lebih besar 6 ya, maka koma akan dapat potongan 25% dari dikali total biayanya. Apabila tidak, maka tidak dapat potongan atau 0. Nah, jadi kalau tadi ada pagar-pagar ini karena kolomnya kurang lebar ya, jadi kamu nggak usah panik. Tadi kalau Bapak kecilin lagi kolomnya, maka ada tanda-tanda pagar seperti itu karena kolomnya kurang lebar. Nah, jadi yang dapat diskon itu yang perjalanannya lebih dari 6 hari ya, ini 8, 9, 8. Yang kurang dari 6 hari tidak dapat diskon. Kemudian biaya dibayar itu adalah total biaya dikurangi dengan diskonnya. Jadi kalau yang dapat diskon ya dibayar penuh ya. Kemudian yang berikutnya adalah banyaknya peserta yang A ya, yang Singapura itu berapa. Jadi menggunakan fungsi con if ya. Jadi sama dengan ada con if. Nah, ada con if. Jadi con if itu adalah menjumlahkan data dengan syarat. Jadi ini ya, jadi tinggal di blok kita ke atasin ya, ini negara tujuannya. Setelah di blok ini ya, jangan ini nggak usah, karena kalau tidak dikopi ke bawah, ini akan dikopi ke bawah, maka harus diberi tanda dolar untuk mengunci ya. Mudah-mudahan nih bisa kelihatan, diberi tanda dolar. Nah, ini nggak kelihatan nih, harusnya di bawah ya. Kemudian titik koma. Nah, kriteria ini yaitu klik ini ke kode turnya ya, kode tur di sini. Jadi kode tur sini alamat selnya karena nggak bisa diklik ya, kalau nggak bisa diklik diketik biasa, cuma alamat selnya harus kamu ketahui. Jadi kolom, jadi kalau satu kolom dulu ya, G21 ya, G21 tutup kurung, di enter. Salahnya coba. Jadi salahnya di sini ya, seharusnya jangan di negara tapi kode tur. Jadi bukan di E tapi di D ya. Ini yang E diganti dengan huruf D. Boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Nanti kalau sudah di enter secara otomatis akan berubah menjadi huruf kapital atau huruf besar ya. Kemudian tinggal di copy ke bawah.
Nah, A Singapura itu ada 3 ya, A ada 3, 1, 2, 3 paling bawah, tapi betul. Kemudian jumlah pembayaran, jadi total pembayarannya berapa. Kalau tadi menggunakan count if, ini menggunakan sum if, jadi menjumlahkan dengan syarat ya. Sum if kemudian di rank kriterianya, terus ya jadi di rank ininya. Nah, kodenya tadi, kodenya kalau ini boleh kode, boleh negara tujuan ya, tapi karena di sini pakai kode ya, kode. Kemudian setelah kode jangan lupa diabsolutkan ya, diabsolutkan seperti ini. Terus setelah diabsolutkan kriterianya ya. Nah, diklik nih kodenya, kemudian titik koma lagi, terus diseleksi jumlahnya, jumlah dibayarnya. Nah, ini terus seleksi ke bawah, jangan lupa dikunci lagi ya, kunci lagi, kuncinya di depan dan di belakang hurufnya. Jadi ini dikunci total, baik kolom maupun barisnya, tutup kurung, enter. Jadi maksudnya adalah yang Singapura itu kalau dijumlahkan ini 3, setelah ini ada 5 juta sekian. Nah, itu barangkali penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan kalian sudah cukup jelas. Ya, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.